Sekarang kita buatkan project kita kemarin rencananya mau buat perpustakaan gitu ya, membaca gitu. Sini saya pakai template yang sudah saya jadi saja gitu. Misalkan ini SB Admin namanya ya. Kalian bisa nanti download, cari aja di Google SB Admin 2. SB Admin versi 2 ya. Nanti tampilannya contoh misalnya kita ini biar saya enggak buat dari awal gitu. Ini udah jadi ya. Template-templatenya udah jadi. Misalkan formnya sudah jadi gitu. Tinggal kita pakai saja ya. Ini misalkan chat, kalau butuh chat nanti bisa gitu. Bisa pakai admin LTE kalau ada yang terlalu mungkin itu, cuma atau kalau admin LTE lebih kompleks dia ya. Kalau yang ini lebih sederhana, dia masih bootstrap standar ya, maksudnya enggak terlalu, belum ada modifikasi terlalu banyak gitu. Dia masih bootstrap standar gitu kan. Cuma ada sih sedikit apa ya, customnya. Nah, ini kita pakai sebagai template kita. Tadi tempatnya di template ini ya. Sekarang kita buatkan project kita terlebih dahulu ya. Di Sampipi. Oke, misalkan ini namanya ruang baca ya. Baca. Kalian menamakan mungkin kalau misalnya project itu jangan pakai spasi aja ya. Huruf kecil jangan pakai spasi biar enak aja. Gitu. Ya, bisa sih huruf besar sama aja sih, cuma lebih enak mungkin pakai huruf kecil semua gitu ya. Oke, ini project, area project kita ya, namanya ruang baca. Ini masih kosongan. Mungkin kita jalankan Sampipi kita. Di ini kita akses project kita, ruang baca ya. Ruang baca ini area project kita tapi masih kosongan gitu ya. Sekarang kita masukkan aja template kita yang tadi itu. Caranya bagaimana kita gunakan template, kita tinggal ini. Yang ini kan ini file-filenya ya. Sebenarnya yang kita butuhkan itu yang ini, CSS-nya, JavaScript ini. Yang ini cuma contohnya. Tapi kita bisa gunakan langsung gitu. Caranya bagaimana? Kita kopas saja semuanya. Kita kopas. Mana dia tadi? Kita taruh di project kita ya. Ruang baca kita taruh sini. Nah, otomatis nanti di project kita tuh dia akan ngedetek yang indeks ini sebagai halaman utamanya ya. Project kita nih, ini langsung project kita. Ya. Sekarang kita mulai ngerjakan project kita. Saya pakai yang ini ya. Kalau Sublime, kalau Visual Studio Code, saya biasa pakai Sublime ini. Boleh? Kalian boleh pakai Visual Studio Code, boleh. Saya langsung buka open project saya, file open project, terus ini ya ruang baca ini. Saya ini tinggal buka. Nah, ini file-filenya tadi. Yang indeks itu yang ini. Misalkan kita ganti titelnya, misalkan ruang baca FST ya. Simpan ya. Otomatis dia nanti, karena kita ganti titelnya aja, yang ini berarti ya, ruang baca FST. Terus kalau kita ganti misalkan ini apa, bagaimana caranya? Kita banyak cara ya. Pertama itu kita cari aja teksnya ini SB admin ya. Berarti kita cari aja control find SB admin. Berarti yang ini ya untuk menampilkan teks tadi itu. Kita ganti aja ruang baca FST. Ini otomatis dia jadi ruang baca FST gitu. Sekarang tinggal kita ini, misalkan ini kan ada chart-chartnya kan ya. Misalkan kita tidak butuh ini namanya, kita tidak butuh chart timeline nih. Pertama, caranya gampang, kita tinggal cari yang di codingan itu timeline ini. Kita cari saja ya, file timeline. Nah ini. Berarti kalau kita mau membuktikan apakah ini benar codingannya yang timeline tadi, kita cek saja. AAA gitu semua. Benar enggak? Ternyata benar kan ya. Berarti tinggal kalau kita mau menghapus ya, ini timeline tadi,
Di timeline itu ada panel ya. Panel itu area hitamnya ini, area misalkan kita cek inspect elemennya itu ini kan timeline tadi. Di timeline itu tersusun dari panel default. Ada panel default itu di sini ya. Panel default. Kalau kita pilih di panel defaultnya yang birunya itu panel default itu yang ini kan, yang area biru ini. Berarti kalau kita mau menghapus timeline itu tidak cukup kita menghapus headingnya aja. Berarti kita hapus dari panel defaultnya itu. Berarti kita hapus dari panel default ini. Kita cari aja minimize saja ya, biar minimize kita hapus saja gitu. Hapus ini ya. Berarti tinggal nanti pasti kehapus ya. Tuh, hapus ya. Sama juga yang lain, misalkan donut chart example ini. Kita mau hapus, kita tidak butuh ini. Tinggal kita cari donut ini ya. Sama juga dia dari panelnya ya. Kita hapus dari panelnya. Ini kita hapus saja ini. Berarti akan hilang. Apalagi yang kita butuh, kita hapus chat ini kita tidak butuh juga ya. Chat misalkan tidak butuh, kita cari aja chat gitu. Nah ini chat, kita hapus dari panelnya. Kalau kita menggunakan Bootstrap, dia dari panel chat panelnya ini ya. Atau kalau mau mendeteksinya, kita pakai inspect elemen yang tadi itu, biar kita benar-benar cara menghapusnya gitu. Soalnya nanti kalau ketinggalan satu tag itu pasti tampilannya akan tidak sesuai gitu ya. Misalkan ini chat, ini panel. Kalau kita lihat hierarki tagnya itu dia dari panel heading itu yang area biru ini, sedangkan C panel ini area keseluruhan. Berarti kita hapus dari ini. Berarti kita hapus yang ini ya. Kita minimize saja. Itu gunanya kenapa tag itu harus rapi ya. Soalnya biar kita tahu tag pembuka ini, tag penutupnya itu satu garis gitu. Dan setelah kita buka tag, kita tab dia lagi gitu. Walaupun tabnya semakin ke kanan, tetap aja kita tab gitu. Biar kita tahu bahwa tag pembuka ini, inilah tag penutupnya gitu. Kalau kita mau menghapus atau ada error, kita tinggal mudah kita perbaiki gitu. Kita hapus saja ini. Misalkan ini, kita cek. Kita refresh, maka hasilnya seperti ini ya, dashboard halaman ini. Untuk selanjutnya itu sama aja caranya. Oke, ini halaman utama kita ya, halaman indeks kita. Artinya kalau orang loginnya itu nanti kita pikirin. Yang penting kita sediakan halamannya dulu. Kalau orang login, misalnya ibarat kalau udah login, halaman pertama yang dimunculkan itu yang ini gitu. Misalkan dashboard itu kita ganti dashboard ya. Kita cari teks dashboard ya. Nah ini. Oh yang ini untuk navigasinya ya. Kita cek nah dashboard header. Header ini kalau bingung tinggal sama kayak tadi. Caranya. Misalkan kita ini kita cek dia berada di kelas page header gitu. Ya, teks dashboard. Kalau kita ganti sini misalkan kita ganti selamat datang itu sama juga. Cuma kalau ini tidak permanen gitu kalau kita ganti ini. Kalau mau ngecek gitu ya, itu gunanya inspect elemen di browser kalian itu. Oke, di sini kita ganti selamat datang di halaman admin gitu. Oke, gitu ya. Sekarang kita atur navigasinya gitu. Navigasinya ini navigasi dashboard. Kita buat nanti kalau ini dashboardnya itu dia harus ke halaman index.html-nya ya. Oh, sebelumnya itu kita atur dia .php ya. Ini kan .html. Karena kita sudah buatnya di project server walaupun server lokal, kita harus ganti dia .html ya. Artinya nanti .php ya. Kenapa? Biar bisa masuk codingan PHP gitu dalamnya. Oke. Berarti nanti kalau indeksnya berubah ya. Kalau kita cek dashboard, dia harus ke link ke halaman yang sama kan. Karena ini halaman indeksnya.
tapi dia index.html. Berarti kita ganti linknya. Berarti caranya bagaimana kita mencari codingan untuk dashboard ini, sama aja kayak tadi, kita inspect aja ini misalkan ini, kita pilih aja dashboard ini. Oh ternyata dashboard tuh polanya itu dari sidebar. Ya sidebar kita cek dari navigasi ya, dari navigasi turun ke navbar header, turun ke navbar yang ini, turun ke sampai dia sidebar search ini ya, sampai di ini, sampai dia dashboard. Berarti kita cari aja ini ya, kita cari dashboard yang polanya seperti ini gitu. Kita ingat polanya, kita cari aja text dashboard, kita cari aja. Nah, yang polanya seperti tadi kan yang ini kan ya. Tinggal kita ganti linknya, tadi kan index.php gitu ya. Berarti nanti tinggal ruang baca, saya klik dashboard, dia ke index.php. Index.php sama ya. Sekarang saya mau tambahkan dia menu baru ya. Menu misalkan nama menunya itu apa? List buku ya. Saya tinggal untuk menu itu dari list item ini ternyata ya. Misalkan kalau saya inspect elemen itu untuk dashboard tuh bukan dashboard yang ini. Dia mulainya dia listnya itu mulai dari L ini. Artinya kalau kita mau buat menu lagi tinggal kita kopas dari list item ini gitu. Berarti sini kita kopas dari sini, kita buatkan menu ini dashboard misalkan list buku. Ya. Kalau kita ini simpan, berarti list buku ini ya. Ini yang lain kita tidak butuhkan sementara. Misalkan list chart ini kita tidak butuhkan sementara, kita mau buat yang dua ini aja. Berarti kita tinggal hapus list item yang di bawahnya ya. Ini list item. Nah kita cari aja penutupnya. Ini list item untuk pertama. Kalau kita hapus ini, berarti yang chart ini akan kehapus ya. Berarti yang chart itu akan hapus. Sama juga ini kalau kita mau menghapus semuanya, tinggal kita hapus list itemnya ini aja. Nah itu gunanya kenapa dia harus segaris itu biar enak. List item ini penutupnya ini. List item ini penutupnya ini gitu. Biar enak kita mau kalau kita menghapus gitu. Kita hapus saja list itemnya. Kita sisakan aja untuk dashboard sama list bukunya gitu. Bagaimana cara mengganti ikonnya? Ini kalau list ini kan ada di template-nya ada format ini. Icon itu diganti di FA ini dashboard ini ya. Nanti kalau kalian mau cari jenis icon yang berbeda, cari Google icon FA aja ya. Nanti kalau kita mau pakai icon buku di sini, berarti icon buku tuh biasanya book ya. FA book. Maksudnya tulisannya, kode CSS-nya. Kalian nanti cari aja di Google FA icon gitu. Ya, nanti muncul di websitenya tuh tinggal kalian pilih. Oh saya butuh icon proses gitu. Tinggal kalian ganti FA-nya. Tapi kalau buku biasanya FA book gitu ya. Lihat ini seperti ini. List buku ya. Sekarang kita harus mengatur navigasinya ya. Saya mau ngatur navigasi, saya mau buat dalam satu folder. Gitu. Kenapa saya buat satu file ya? Kenapa supaya navigasi itu kita cuma fokus ke satu file saja. Sedangkan halaman lain kan navigasinya sama semua kan? Ya. Berarti saya mau ke satu file saja gitu. Kita terlebih dahulu kita ini ya, kita inspect elemen itu mana yang harus kita potong gitu. Misalkan navigasi ini saya mau yang ini kan yang list item tuh dari div ini ya, dari div navbar, terus kalau kita lihat lacak atasnya itu dia mulai dari navigasi itu. Kalau kita navigasi, kalau kita hapus navigasi itu misalkan elemen udah bisa ya. Kita delete elemen,
dia akan terhapus gitu. Berarti benar navigasi itu dimulai dari tag navigasi itu. Berarti kita cari aja tag navigasi. Ini ya, tag navigasi itu yang ini. Ya. Tag navigasi itu yang ini. Kalian cari lacak atau kalau bingung tulis saja tag nav gitu. Berarti dapat ini tag nav. Ya. Berarti kita mau potong ini. Kenapa kita potong? Supaya navigasi itu satu file saja gitu. Kita tidak urus file banyak gitu. Kalau mau ganti tambah menu tinggal tambahkan satu file itu saja gitu. Berarti sini saya buatkan ya. Saya buatkan file baru di namanya navigasi.php ya. Nah, kodingan navigasi itu misalkan ini ya. Kodingan navigasi saya kopas saja dari sampai ini. Saya kopas sampai dia tag penutupnya, sampai dia ketemu penutupnya ya. Sampai ini. Penutupnya ketemu satu garis sini ya. Itu. Kerapian sangat perlu kalau di codingan website gitu ya. Kita kopas di navigasi ini simpan, tinggal kita include saja ya. Tadi kan kita udah hapus, ini kita hapuskan, tinggal kita include, kita masukkan PHP, kita include. Kalau kita nggak include hasilnya kayak gini gitu. Kalau kita nggak include hasilnya seperti ini, sama hilang menunya gitu. Karena kita udah potong kan. Seharusnya kita harus include, tinggal kita pilih include ini ya, petik 2 ya, petik namanya, karena satu folder tinggal akses navigasi.php gitu. Nanti muncul seperti ini. Oke, seperti itu. Tinggal sekarang kalau kita untuk halaman dashboard cukup kayak gini aja deh. Kita biarkan yang lain itu kita biarkan. Navigasi panel kita biarkan, mungkin nanti kita butuh bar example, mungkin kita biarkan, kita butuh nanti chart, mungkin nanti kalau udah jadi kita bagaimana kita buat chart gitu. Sekarang list buku, kita buatkan halaman untuk list buku. Pertama kalau dia ngeklik sini, dia nanti halamannya ke list buku gitu ya. Kita cek navigasi ya tadi, kita cari menu list buku yang kita buat tadi. Ini ya, dia nanti ngakses halaman list buku ya, buku.php gitu ya, list buku. Kita buatkan halaman namanya list, simpan aja list buku.php ini ya. Kita simpan aja. Ini kalau dia ngakses, dia nanti halamannya list buku. Nah, sekarang kita mau buatkan halaman list buku ini. Saya copy aja dari template yang saya gunakan. Dia template-nya nanti tabel itu ya. Kita lihat tabel. Ini kan ada banyak tabel ya. Ada banyak tabel ini. Nah, kita copy aja semuanya dulu ya. Kita copy semuanya di tabel ini. Kita kopas saja list ke list buku. Baru kita ngatur yang tadi. Navigasinya kita kan, kalau misalkan ini, kalau list buku udah berhasil dia nampilin, tapi ini dia tidak sesuai dengan navigasinya itu. Tinggal kita ganti navigasinya gitu. Ya, tinggal nanti kita cari navigasi ini navnya ya. Tinggal ini kita hapus saja, ganti include tadi kan. Kita kopas ini, kita ganti. Kita ganti ini. Ini dan hasilnya ini. Kalau saya tes calculator, dia ke halaman index. Kalau list buku, dia ke halaman list buku. Gitu. Ya. Sekarang saya mau ini kan banyak tabel ya. Terserah kita mau pilih tabel mana ini. Ya, misalnya ada tabel yang misalkan kalau kita ketik, misalkan bisa dia nyari otomatis atau tabel biasa gitu. Kita bisa tinggal pilih mau tabel biasa
mau tabel yang basic sekali, mau tabel yang ini apa ya, ada lisannya warna-warninya ya, atau tabel yang mungkin ada, atau tabel kayak gini, kalian bisa pilih di template gitu. Tetapi mungkin kita cuma mau pakai tabel ini saja ya, data table advance ini ya. Mungkin kita cari aja data table advance ini. Di list buku tadi, di file list buku, data table advance ini ya. Dia dari panel default. Ini yang kita akan gunakan ya. Berarti tabel-tabel yang lain kita akan tidak gunakan gitu. Kita tutup saja ini panel defaultnya. Berarti untuk tabel-tabel yang lain itu kan di ini ya, row, misalkan row, tabel yang itu dari row ke bawah ini ya. Maksudnya untuk tabel-tabel yang ini kan ada namanya tabel kitchen sink itu. Berarti tabel yang ini kitchen sink. Ada tabel namanya basic tabel. Kalau kita tutup row dari kitchen sink ini, dia ada strip row. Berarti ini untuk tabel yang model strip row tadi itu. Kita tutup saja. Ini berarti yang kitchen ring itu kita hapus ya, karena kita tidak akan pakai gitu. Hapus saja. Yang stripped row ini kita hapus juga karena kita tidak pakai ya. Yang model hover row itu maksudnya kalau misalkan kita ini ya, kalau kita arahkan tabelnya dia akan ada anunya itu, kayak link itu. Ini kita tidak butuhkan juga ya, kita hapus saja nanti. Hapus. Cuma itu, dia sampai ini ya. Selain itu, simpan. Coba kita refresh, apakah sisa ini? Berarti cuma sisa yang ini aja kan, benar ya? Berarti tinggal kita ini ganti nama tabelnya, kita ganti list buku gitu ya. Tinggal kita cari ini tabelnya. Mana dia? Mana tadi? Oh ini ya panelnya kita tutup ya. Ini kita ganti list buku ruang baca gitu. Ya. Hasilnya kayak gini. Ini kalian tinggal variasikan mau tampilin apa, tapi kita biarkan aja. Selanjutnya kita sediakan anunya. Terlebih dahulu kan ini untuk tampilan kan kita cuma butuh satu row saja ya. Selain itu kan nanti tugasnya PHP untuk menampilkan semua. Berarti saya cuma tampilkan ini aja satu baris saja ya. Berarti ini kita perhatikan ini yang bikin banyak itu tabel datanya ini. Yang bikin banyak itu tabel row-nya ini ya. Ya. Ini. Cuma kan ini cuma tampilan saja kan. Nanti tugasnya dia nampilin semua itu tugasnya PHP gitu. Tugas kita cuma sediakan tampilannya saja dulu. Ya. Oke, ini kita hapus saja 1 sampai D semuanya. Jangan bingung sama ini kan cuma tampilan gitu. Ya. Jangan bingung sama yang tampak ya. Bingunglah sama yang tidak tampak nanti itu. Itu ya. Ya. Itu berarti ini kan kita sediakan satu tampilan aja dulu ya. Kita sediakan ini aja. Nanti urusan datanya kan urusan PHP, itu tempat kita bingung nanti. Ya. Kita sekarang atur anunya. Kita atur apanya sekarang? Ininya. Judul tabelnya. Sebelumnya ini kita hapus ya, ini biar ini kan dokumentasinya. Kita cari data table, ini kan dokumentasi ini ya. Data tabel usage kita hapus saja. Namanya well, kalau di Bootstrap tuh well-nya ya. Kita hapus saja. Simpan ya. Oke, ini udah dashboard, list buku. Kita sediakan nanti apa namanya? Pertama kita atur judul anunya ya, judul tabelnya. Misalkan judul pertama itu nanti nomor ya. Nomor ya, nomor aja. Kedua itu kode buku ya. Kode buku, ketiga ya. Judul
buku. Detailnya mungkin kita tidak tampilkan, mungkin kita nanti kita masukkan rangkuman buku gitu. Cuma kita tidak tampilkan di listnya, nanti kita tampilkan di detailnya gitu. Cukup ini aja. Terus kita masukkan stok ya, stok nanti stok bukunya berapa di ruang baca ini ya. Ini kalau dari sini terus kita masukkan, kalau ini di sini kosongin saja buat button nanti ya. Maksudnya di sini ada tombol nanti. Ada tombol edit, delete, gitu ya. Pertama kita kasih sampel aja, misalkan nomornya 1, judul bukunya apa kira-kira? Pemrograman web dasar. Terus kode ya, kode. Kodenya misalkan tentang web ya, web 001 gitu. Tentang intinya buku tentang web gitu. Baru di sini judulnya, di sini stoknya misalkan 4. Ini kan tampilan aja, sampel aja gitu. Terus di sini actionnya nanti misalkan kita taruh, misalkan kita lihat tampilannya dulu. Nih di sini kita taruh tombol untuk edit sama delete-nya gitu kan. Biasanya ada 3 ya, button itu ada 3. Pertama itu untuk detail ya, detail untuk melihat detailnya ya. Kedua itu untuk button edit ya, edit ya. Ketiga itu ada button delete gitu, hapus ya. Nah, nanti kita gunakan ini sebagai tombol itu, detail, edit, hapus gitu. Ini masih kosong ya, kita belum taruhkan link gitu. Kita biarkan saja untuk tampilan aja. Sekarang untuk tambahnya buku kita taruh di atas saja, misalkan kita buatkan button untuk menambah buku gitu. Kita buatkan saja di bawah ini, di panel body ya, panel di atas ya, di atas panel ini. Berarti di sini ya, di list, di bawah list buku ini ya, list buku ini kita taruh tombol kita gunakan untuk tambah buku gitu ya. Ini kurang rapi ya, berarti kita taruh di atasnya aja ya, kita taruh di bawah header ini. Oke, nah saya tinggal tambahin HR aja biar lebih rapi. Nah, bisa kayak gini. Sekarang karena kita menggunakan Bootstrap, kalau kita gunakan Bootstrap ya, kalian bisa nanti Bootstrap. Kalian kayak W3 School ini ya, W3 School. Karena template ini kan basisnya Bootstrap ya. Kalau kita cek anunya ini ya, kalau kita cek linknya itu Bootstrap ini. Bootstrap min CSS ini, artinya template ini murni pakai Bootstrap gitu. Dan semuanya biasanya template kalau admin LTE juga pakai Bootstrap gitu. Bisa kita modifikasi tombol tadi itu. Kita cari saja Bootstrap, ini Bootstrap ya. Kita cari tombol ya, button. Button itu kalau misalkan ada banyak button ya, primary, success, info, warning, danger ini. Tinggal kita ngatur di buttonnya itu, kalau mau yang primary berarti tinggal kita masukkan kelas yang kayak gini. Berarti kita tinggal kopas saja ya, kopas kelasnya ini. Jadi ditambah tadi itu, mana tambah mana ya dia? Nih, di sini ya. Berarti tinggal saya tambah kelas btn.primary, itu ada formatnya ya. Formatnya kalau itu tinggal kalian pilih btn success, info, warning, danger, link, atau basic default. Oke, misalkan ini nanti tampilan seperti ini. Nah, kita tidak perlu pikirin CSS-nya ya. Oke, kalau mau yang kecilin bisa tambahkan btn. Saya mau ada SM, MD, LG ya, LG ukurannya. Saya pilih misalnya SM mau kecil, smart, dia akan lebih kecilan.
Ya. Oke, itu nanti yang ini bisa kalian ini, misalkan detail ini, hapus ini kan biasanya warna merah, ya. Tinggal kalian tambahkan ini sama kayak gini. Tinggal di sini button nih, tinggal ganti primary ini jadi danger gitu. Nanti tampilannya seperti ini. Gitu. Kalau mau yang kecilan berarti pakai ada nggak SS? SS paling kecil kelasnya. Nah, SS kayak gini. Yang lain juga sama. LG. Paling besar LG. Kalau yang lain itu sama ya. Misalkan saya kopas detail itu biasanya warna info ya. Info kalau edit itu warna apa ya? Warning ya. Warning aja. Warning. Nanti tampilannya seperti ini. Iya, warna-warni. Hapus. Sekarang kita kalau mau buatkan halaman tambah buku ini ya, kita singkat aja ya, biar cepat. Sekarang jam berapa nih? Jam 2. Misalkan ini kalau diklik ini kan harusnya ke halaman tambah buku. Berarti kita tambahkan linknya di tombol ini ya. Di sini kita tambahkan di button tadi. Ini kan button penutupnya ini ya. Tapi kita tambahkan link aja dulu. Ini kita penutupnya itu kita taruh setelah button ini ya. Arifnya nanti dia ke tambah buku.php. Tinggal kita simpan. Nanti dia ke halaman tambah buku.php gitu. Karena belum ada kita buatkan gitu. Ya, simpan tambah buku.php ya. Sekarang enggak di error sekarang. Oke, sudah ya. Nah, untuk form di Bootstrap kita tinggal pakai yang ini di template kita sama juga Bootstrap sama ya. Jadi kita bisa pakai form-form yang udah jadi ini. Ya. Form ini. Caranya ya kita copy aja dulu halamannya ya. Kalau misalnya enggak bisa motong satu persatu ya. Kita copy saja semuanya kayak tadi di file form ya. Copy semua, terus ditambah buku kita paste. Terus tadi kan navigasinya harus kita ganti ya. Navigasinya kita harus ganti. Ini kita hapus saja. Kita ganti sesuai yang ini ya. Paste gitu. Jadi nanti kita kembali dulu. Oh, ini. Kita kembali dulu membaca dashboard, list buku. Kalau tambah buku, dia halamannya kayak gini gitu. Ya. Misalkan sekarang tambah buku, kita tinggal ganti ya. Tambah buku form ini. Headernya tambah buku baru gitu. Ya, oke. Sekarang tinggal kita ini aja. Ini misalkan kita buat form seperti ini ya, test input ini. Kita misalkan nanti judulnya judul buku ya. Pertama mungkin kodenya kita masukin, kalau di ruang baca kan kodenya kan ada ciri khas biasanya. Kita cari saja nih di bawah basic form ini ada text input ya. Kita copy saja sini. Ini ada text input yang tadi itu. Kita ganti saja seperti ini, judul buku. Oke. Ini bis. Oke, ini judul buku. Ini example-nya ini mungkin kita tidak butuhkan ya. Kita hapus saja yang ini ya, paragraf ini. Oke. Kita simpan judul buku ya, judul buku. Sekarang kalau kita mau buat form lain kita copy saja yang tadi form tadi itu. Dia kan dari sini form kontrolnya dari judulnya dia ternyata dari form group ini ya. Untuk sekaligus sama labelnya yang tadi itu. Dia disatukan dengan tag form group itu. Terus dia di atasnya itu ada form gitu. Kita biarkan ya di sini. Berarti kita kopasnya dari form group ini. Kalau mau form baru ya.
Kita kopas nih form group, kita kopas saja. Yang lain kita biarkan saja ya dulu sebelum kita hapus. Setelah kode buku dulu ya, kode buku, baru judul buku ya. Kita refresh kode buku, judul buku. Apalagi stok ya, stok ya, stok ya. Terus kita maunya nanti ada rangkuman, kan harus kita ditebuskan ada deskripsi gitu ya. Itu jenisnya test area ya saja ya. Di sini test area. Kita cari aja test area di sini form test area. Test area mana test area? Mana dia? Kita cari aja find text area ya. Nah ini kita copy saja dari form grupnya itu, kopas saja. Kita masukkan di setelah stok tadi. Ya. Oke, kita di sini deskripsi ya, deskripsi atau rangkuman buku gitu. Biar nanti orang nyari itu enggak berdasarkan judul juga. Misalkan saya nyarinya, misalkan saya butuh buku yang berkaitan tentang apa jaringan gitu. Berarti dia nanti selain dia nyari di judul, dia nyari di rangkuman gitu juga. Oke, tinggal kita refresh. Nanti hasilnya seperti ini, rangkuman gitu. Tinggal kita taruh tombol submit-nya gitu. Tinggal kalau submit itu tinggal sama aja, tinggal ini kita buat button kayak tadi. Kita kopas saja ya biar cepat. Button ya. Kita kopas buttonnya saja ya. Button ini submit ya. Simpan gitu. Kalau di refresh tadi berarti nanti di atasnya itu simpan buku gitu. Berarti sisanya kita tinggal hapus saja ya. Ini kenapa nih ini ya. Dia ada tampilannya agak rusak ini. Salah kita itu cuma satu huruf saja. Dia hilang tag penutupnya. Itu makanya hati-hati ya. Tag penutupnya hilang gitu. Dia tampilannya rusak gitu. Satu huruf mana? Oke, yang lainnya tinggal kita hapus ya. Form group yang lain itu tinggal kita hapus saja. Ini. Oke, ini ada submit-nya tadi. Kita nih. Kode itu submit nih kita pakai tombol yang udah jadi aja ya. Submit. Cuma yang bedanya dengan tombol biasa itu tipenya ya. Tipe submit. Kalau tipe reset itu artinya apa maksudnya? Hapus yang sudah terisi gitu. Ya. Simpan ya. Nanti kita ganti simpan gitu. Kalau ini reset atau kosongkan. Oke, seperti ini. Tinggal yang bawah-bawahnya tinggal kita belum hapus ya. Yang ini ini formnya sampai sini ya. Tinggal bawah-bawahnya itu kan di sini ada panel-panel juga ya. Tinggal kita hapus saja. Ini tinggal hapus. Nah, simpan. Oke, berarti kita sudah buatkan tampilan untuk halaman untuk menambahkan buku. Nanti dashboard, kalau dia login dia ke sini. Pertama kalau mau lihat list buku, dia nanti tampilan awalnya ke sini. Kalau mau tambah buku nanti tampilannya seperti ini gitu. Ya. Kalau mau edit nanti kita kalau mau detail kita buatkan tampilan gitu ya, nanti kita pikirkan itu. Kalau edit biasanya tampilannya sama ya. Sama dengan input buku. Berarti nanti kita buatkan sebuah tampilkan new, nanti edit buku .php. Tampilannya sama ya, kayak tambah buku, cuma nanti kalau edit tuh bedanya dia udah terisi gitu. Tinggal nih paste, nanti dia tampil nanti pas diedit itu ya.
nanti diedit, mana editnya ini ya. Kita tambahkan link aja A, ini kita link penutupnya kita taruh di setelah button edit itu. Nanti dia larinya edit buku.php. Oke, kita coba tampilkan. Kalau dia tekan edit, dia nanti larinya ke detailnya. Cuma bedanya nanti dia edit ya, bukan tambah tampilannya. Edit edit buku ya. Edit buku ya. Kalau list buku tadi kita kalau tambah tampilannya seperti ini. Kalau kita ngedit buku itu nanti tampilannya seperti sama, cuma nanti udah ada datanya. Gitu. Kalau hapus, dia sama juga. Cuma kalau detail itu kita sama juga. Detail itu bisa kita buatkan detail ya, disimpan aja detail.php ya. Tampilannya sama juga kayak tambah buku. Cuma dia bukan form gitu ya. Dia bukan form gitu, simpannya kosong juga. Atau kita ganti dia nanti tipenya button, dia nanti kembali gitu. Nanti linknya itu dia ke list buku gitu. Dia larinya ke halaman list buku.php gitu. Cuma nanti kan dia kalau detail kan dia cuma nampilin aja gitu. Kita ganti aja ini label nanti. Kita ganti input ini jadi label juga. Label, judul, kode, isi, kode, buku nanti. Kalau ini nanti label, isi, judul, buku. Kalau ini juga label kita ganti label, isi, stok, buku. Kalau ini kita ini label, isi, rangkum buku gitu. Kalau kita lihat nanti detail, belum kita tambahkan anaknya ya. Di list buku ini kita belum tambahkan linknya. Nanti di detail ya, di detail.php namanya. Kita letak penutupnya di sini. Kita simpan, oke. Kita detailnya kita lihat tampilannya kayak gini nanti, sama ya. Nanti kita ngaturnya setelahnya lah tuh. Terus editnya sudah kita buat. Tinggal hapusnya kan tinggal dia proses saja gitu. Proses, hapus, tampilkan lagi list ini kan. Kalau tambah tinggal kita tampilan seperti ini. Kita sudah buat halamannya gitu. Sekarang baru kita ke PHP-nya prosesnya.